Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik di Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan ucapan antara salah satu. Jadi salah satu saya akan pimpin. Ayo bagi. Oke, yang lain gini. Jadi dulu. Bila pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan sifat-sifat dari Atman, maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hubungan Atman dengan stule dan sukma sarira. Masuk ke materi seperti biasa, kalau tanya dulu bagaimana hubungan Atman dengan stule sarira. Atman kemarin masih ada yang ingat? Atman itu apa artinya? Atman adalah percikan-percikan kecil dari Brahman. Ya, ini percikan terkecil dari Brahman. Ada lagi. Atman kemarin apa? Sumber? Atman adalah sumber hidup. Ya, sumber hidup dari makhluk hidup ya. Kemudian stula sarira, ini materi yang baru. Stula sarira itu artinya badan kasar, badan kita. Ada tak hubungan antara Atman tadi dengan badan? Apa hubungannya? Kalau badan tanpa Atman bagaimana? Hubungannya? Ya, hubungannya sangat erat ya, karena tanpa adanya Atman maka badan kita tidak akan bergerak, akan beraktivitas. Itu juga tanpa adanya badan Atman tidak bisa berkarma, itu berbuat. Jadi hubungan yang erat dan saling menguntungkan. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kalian dapat menjelaskan hubungan Atman dengan stula sarira atau badan kasar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan hubungan Atman dengan sukma sarira. Sukma sarira itu artinya badan halus. Ya, halus ya. Oke, Pak lanjut menjelaskan bagaimana hubungannya. Yang pertama, mulai dari pengertian Atman. Kita kembali lagi seperti sebelumnya. Atman ini adalah roh atau jiwa yang kekal dan abadi. Atman itu tidak terpengaruh oleh waktu, tidak terpengaruh oleh kematian maupun perubahan fisik. Jadi walaupun kita itu menua, masih bayi, remaja, Atman tetap sama, tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan itu. Kemudian Atman itu juga inti kesadaran dari setiap makhluk hidup. Jadi kalau tanpa Atman, makhluk itu tidak akan bisa berbuat. Nah, di dalam jalan kami ini, Atman itu juga dikatakan sebagai bagian dari Brahman, yaitu Tuhan. Itu saya video. Kemudian apa itu stula sarira? Stula sarira itu adalah tubuh fisik yang bisa kita lihat dan rasakan. Nah, jadi tubuh kita seperti ini. Tubuh yang bisa kita sentuh, yang bisa kita raba, yang bisa kita lihat. Kemudian sifatnya itu sementara dan terikat pada hukum alam, serta kelahiran, pertumbuhan, penuaan dan kematian. Jadi tubuh itu prosesnya lahir, berkembang, tua, kemudian kembali. Ya.
kematian. Kemudian terbentuk dari unsur panca mahabhuta. Itu kan panca mahabhuta. 5 unsur alam. Ya. Di sini itu yang pertama pertiwi, apa, teja, bayu, akasa. Artinya terbentuk dari tanah, dari air, dari udara, dari api, dan juga ruang hampa. Itu jadi 5 unsur. Jadi badan kita ini terbentuk dari 5 unsur alam. Nah, setelah kematian, biasanya sedulur sarira atau badan kasar itu namanya. Nah, sedulur sarira atau badan kasar ini juga wadah sementara bagi atman selama hidup di dunia materia. Jadi badan kita ini berfungsi bagi atman kita supaya bisa berkarma. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, kalau tanpa adanya badan, maka tidak ada alat bagi atman kita sebagai roh kita itu untuk berbuat, untuk berkarma. Ya. Kemudian selanjutnya suksma sarira. Apa itu suksma sarira? Mungkin hal yang baru bagi kalian. Suksma sarira itu bagiannya adalah alam pikiran kita, cita, mana. Kemudian kecerdasan, kita bilang dengan budi dan ego atau hamkara, ego, keakuan diri. Itu adalah bagian-bagian dari suksma sarira kita, keberadaan halus kita. Kemudian tidak bisa dilihat secara fisik. Memang suksma sarira itu bersama dengan bisa dilihat secara fisik. Ada yang bisa lihat pikirannya, kecerdasannya, egonya bisa dilihat, ego kita, keakuan kita. Tidak bisa dilihat. Itu dalam bentuk yang halus yang ada di dalam tubuh kita. Tapi itu sangat berpengaruh besar. Yang ketiga tadi. Kemudian tempat menyimpan karma individu yang mengarahkan pada reinkarnasi. Jadi ketika kalian berdua berpindah, ya, di sanalah tempatnya tersimpan hasil perbuatan kita. Bekas perbuatan kita itu disimpan di sana. Jadi itulah yang nanti kita bawa bersama dengan atma. Ini kita kembali untuk membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Ada 6 orang. Kita bentuk kelompok. Yang kelompok pertama itu membahas tentang materi terkait hubungan atma dengan sedulur sarira. Dan kelompok 2 membahas materi terkait hubungan atma dengan suksma sarira. Kalau tadi di sebelah ini apa ini menjadi kelompok 1, sekarang kita balik yang sebelah kanan apa menjadi kelompok 1, dan di sini jadi kelompok 2. Kelompok pertama kelompoknya Indra dan teman jadi kelompok 2. Kelompoknya dia jadi kelompok 1. Ya. Penyajian hasilnya itu bisa dengan menggunakan PPT, membuat meme atau kotak konsep yang di depan. Ya. Saya akan menjelaskan hubungan antara
Sarira. Hubungan Atman dengan Sukma Sarira. Atman percikan terkecil dari Brahman bersifat kekal abadi. Sukma Sarira, badan halus yang terdiri dari cita alam pikiran, budi, kecerdasan, dan ahamkara ego. Tempat bagi karma, pengalaman secara emosional dan mental tersimpan yang akan mempengaruhi reinkarnasi. Hubungan Sukma Sarira berperan sebagai sarana abadi Atman untuk berkarma. Sukma Sarira sebagai tempat mengumpulkan karma yang akan dibawa dan berpengaruh dalam kelahiran berikutnya. Sekian dari kelompok saya. Om Santi Santi Santi. Tadi sudah kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dengan teman kelompoknya. Jadi sekarang visi kita adalah memberikan masukan dan saran dan evaluasi. Ada yang mau memberikan masukan? Teman-temannya? Oke, kalau memang belum ada, jadi Bapak yang memberikan masukan. Jadi yang pertama untuk kelompok 1, jadi ya masih malu-malu ya. Jadi biasa kalau biasa pertama kali kita menyampaikan presentasi ke depan, ya masih ada rasa grogi, ya, masih ada hal yang perlu nanti ditingkatkan lagi. Kemudian yang untuk kelompok 2 tadi juga masih sama ya. Jadi perlu diasah lagi ya. Walaupun sudah beberapa kali kemarin sempat maju, tapi masih bisa ditingkatkan lagi cara menyampaikan presentasinya. Oke, itu untuk kegiatan kelas kita. Kemudian kita lanjutkan evaluasi singkat kita menggunakan puisi. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya dulu. Jadi sekarang kita masuk ke sesi refleksi. Seperti sebelumnya, bagaimana perasaan kalian untuk belajar kita pada video ini? Masih sama. Sama, senang. Ya. Nih, gini. Walaupun Hal berikan berapa yang didapat? Karena kemarin udah presentasi, sekarang presentasi lagi. Gimana perasaannya ini? Mungkin dari kelompok 2 dulu, gimana? Ya, dapat Lebih meluas ilmu. Ya, gimana kelompok 1? Itu bagaimana ini apa namanya? Dengan Ya, semua dengan kenapa juga dengan suci. Hulu Khairil. Ya, Ya, oke.